Oh ini punya Dewa, ini yang kemarin rame. Wah diserang 3 bulan pertama gue yang mewek tiap malam. Wah, ketika dalam kondisi jatuh, ketika dalam kondisi bangkrut, ya semua boleh hilang. Tapi satu yang gak boleh hilang. Teman-teman, kalau Anda pernah mendengar istilah dewa selling, itu dewanya penjual yang sekarang sedang hidup dengan penuh kebahagiaan. Amin. Amin. Dan jarang upload. Waduh, belum apa-apa. Tapi dicari-cari kemana-mana dan kontennya selalu memberikan manfaat luar biasa. Amin. Hari ini kita belajar nih, Kang Dewa. Siap, Coach. Hai, Kang, kita itu kenal pertama kali kapan ya? Wah gila, 2012. 2012 masih ya? inget coy, gue tuh ikutan workshop Business Mastery. Business Mastery dari situ tuh. Dan saya tuh sebenarnya udah diingetin waktu itu. Nah. Jadi kisah bangkrut dulu 7,7 miliar tuh udah diingetin pas kita ngobrol. Oh gitu. Gue curhat, Coach, gue ada bisnis, modalnya kayak begini, kliennya dominan di satu pihak gitu kan. Terus dia bilang, hati-hati Kang kayak gini. Udah di warning, Iya. gue aja yang keras kepala dan bangkrut beneran. Parah sih. Oh jadi malah setelah itu ya? Malah setelah itu. Oh. Tapi di situ pentingnya memang kita dengerin, ya tadi aku dengerin mentor, dengerin coach, itu kan guru-guru kita tuh. Ya namanya anak muda dulu kan, 21 tahun. Gas, nabrak. Jadi waktu itu bisa sampai beres tuh gimana ceritanya? Beresin. Apa yang dilakukan waktu itu? Kalau beresin utangnya apa ya? Utangnya. Kalau bicara masalah tentang utangnya, penyebabnya tadi ya gara-gara ketipu, ngurusin bisnis orang lain, Ya. ngajakin investasi, Benar. singkat cerita investasi bodong lah jatuhnya Ya. kan. Nah karena anak muda gak paham ilmu juga, jalanin semuanya, baru berapa hari nikah tuh kan, langsung biar gitu, Ya. rugi miliaran 7,7 M. Nah kalau gimana cara beresinnya, sebenarnya 5 tahun selesai alhamdulillahnya. 5 tahun ya? 5 tahun. Tapi itu satu-satu tuh ya? Satu 645 orang. Ini hebatnya nih Kang Dewa nih, orangnya sangat-sangat tanggung jawab. Sangat-sangat tanggung jawab ya. Dan orangnya itu memang senang berbagi. Amin. Betul nggak Kang ya? Kenapa Kang? Jatuhnya ke edukasi. Iya. Oh akhirnya di situ ya. Akhirnya. Dulu tuh saya punya guru ya, yang juga dia ngasih tahu tuh, Kang kalau misalkan pengen dibantu sama Allah gitu ya, bantu orang banyak-banyak. Saya kan bingung gitu ya, gak masuk akal saya tuh maksudnya, karena Benar. saya yang punya utang di angka miliaran, masa sih harus bantu orang lain? Tapi di situ kan keimanan diuji kan. Iya. Ya udahlah, saya doa semoga banyak orang yang bisa saya bantu. Bikinlah edukasi. Oh. Dulu bikin kelas, Coach, harganya 50.000 sebelum sekarang ya. Sekarang mah ya udah berapa? Sekarang udah miliaran. Dari 50.000 peserta cuma 30 biji. Tapi ya saya tadi niatnya kan pengen bantu. Tapi dari situ tuh makin sini makin banyak. Dan qadar Allah ya beres juga gitu. Keren. Jadi Kang kan bicara soal Kang Dewa dari dulu sampai sekarang, wah transformasinya dahsyat banget. Dan brandnya itu banyak dan berjalan, hampir semuanya berjalan kan? Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Total dari Kalau sekarang 40 brand. Iya. Oke. Gimana ngurusin 40 brand? Nah ini jadi pertanyaan besar juga sih Ya. sebenarnya ya. Jadi mungkin perlu diceritain dulu awal mulanya tuh kalau saya bangun bisnis memang ada 2 cara ya. Pertama tuh memang kaderisasi, artinya memang saya bisnis mulai dari nol, bahkan bisa jadi ngelihat dulu ngeriset apa sih yang orang Oke. butuh, masalahnya apa. Oh kita ini ada masalah, ada peluang cuan, ya udah kita garap. Itu building dari nol tuh. Dan itu masih butuh waktu lama. Nah, tapi juga saya ngelihat bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa langsung dalam arti gak usah dari nol. Kelamaan. Itu polanya akselerasi. Oke. Nah, makanya saya ngeliat banyak teman-teman dari peserta workshop ataupun katakanlah kawan-kawan circle saya, bro gue butuh bantuan nih, butuh marketing, branding, sellingnya gimana ya supaya tumbuh gini-gini. Ngobrol tuh panjang lebar, gue bantuin segala macam. Tapi setengah pas jalan kan offering tuh, bro lu masuk aja ke dalam, bagaimana akadnya nih, kudu clear saya bilang. Kalau lu butuh investment, gue nginvest. Dan rata-rata saya tuh nginvest, Coach. Jadi walaupun cuma angka ratusan juta ya, tapi kan setidaknya gue masuk. Iya dong. Nah, jadi di angka 40 brand itu banyak yang mungkin setengahnya kali ya, 40% 50% saya nginvest, sisanya saya bangun dari nol. Nah, makanya akhirnya jadi banyak. Nah pertanyaannya adalah gimana cara ngurusnya? Nah saya punya leader masing-masing. Leader ini yang memang bangun tim ini yang ngurusin eksekusi harian. Kalau saya sendiri gak ada sebagai CEO dimanapun, saya ngelebar bukan mendalam gitu. Oke. Nah
untuk bisa mendapatkan orang yang cocok dan bisa didelegasikan gimana? Nah ini juga tantangan ya. Kalau saya sih termasuk orang yang meyakini bahwa yang namanya partner itu dipertemukan ya. Jadi kita kayak nggak niat rekrut gitu, nggak gitu. Kayak ketemu orang, dapat nih visinya sama, chemistry-nya dapat, kan value-nya juga sama. Ah ini cocok nih. Cek-cek ngobrol-ngobrol cocok, apa yang bisa digarap bareng bisa tuh masuk gitu kan. Tapi kalau bicara masalah pro untuk di bagian timnya itu bisa kita hiring aja gitu. Nah, saya tuh rata-rata nggak ada targetan misalkan dalam setahun ini kita mau bikin brand sekian atau katakanlah ketemu partner lagi gitu, nggak ada. Ngalir aja. Ngalir cocok nih, yuk kita garap bareng. Kalau dari yang lama misalkan lu ada ide lagi gak? Oh, gua kayaknya nih ada tim yang nganggur, sok kita bikin brand baru. Yaudah kita bikin dengan peta yang sama dengan brand yang berbeda gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau dihitung total dari 40 brand ini berapa jumlah karyawannya? Kalau karyawan mungkin 1.000 ada kalau karyawan total ya. Bersama-sama dengan 40 brand tadi ya. 40 brand ada total. Range penjualannya per brand tuh rata-rata berapa? Macam-macam. Paling kecil berapa? Paling gede berapa? Paling kecil masih di angka ratusan juta. Ratusan juta per brand. Per tahun? Per bulan. Per bulan ratusan juta. Maksudnya 100 juta kan range-nya ada 100 juta, 200 juta gitu. Itu standar lah gitu. Tapi sisanya sebisa mungkin saya upayakan untuk bisa scale di angka miliaran lah. Nah, gitu. oke. Nah, sekarang kita bicara yang ceritain perjalanan Kang Dewa membantu sebuah brand dari nggak ada nama sampai jadi punya omset miliaran. Pasti ada dong. Pasti, betul. Pasti ada. Ada. Kasih studi kasus satu brand apa? Contoh yang mungkin di sini saya ambil dulunya brand yang dulunya tuh pernah gagal gitu ya. Akhirnya bisa naik gitu ya. Nah, dulu tuh saya punya brand platform namanya. Kita bangun bareng, namanya Ketix. Namanya mungkin nggak didengar karena juga ya keburu tutup gitu kan. Nah itu berawal dari sebuah ide, yuk kita bikin sebuah aplikasi yang sekiranya bisa bantu teman-teman bisa nulis ngetik gitu kan dan bisa ngasilin duit gitu. Nah tapi waktu itu kita berlima kurang lebih adalah beda value. Nah di sini udah mulai kelihatan tuh ada value visinya kayaknya rada beda nih 5 bulan jalan 6 bulan jalan. Akhirnya kita udahlah ini tengah jalan nggak monetize. Hanya bubar, singkat cerita. Bubar tuh, pas udah bubar, kita ngeliat bahwa ini peluang sebenarnya masih ada. Karena pasar Indonesia itu untuk baca juga masih banyak. Nah pada saat kita cari, ngeliat satu partner nih ada yang sekiranya ini cocok nih partnership sama orang ini kan. Akhirnya kita ajak salah seorang partner, masuk, bikinlah nama lain dengan nama KBM. Komunitas bisa menulis. Nah dari situ, sama saya masih ingat tuh bulan pertama masih cuma 18 juta guys. Dan yang korban gua, yang jualan gua sih. Oh, gimana jualannya? Ya udahlah gua bikin kelas, gimana cara nulis buku bestseller kan. Saya alhamdulillah udah 24 buku, udahlah kelas online gitu kan. Bulan kedua, alah belum ada lagi platform belum jadi. Bikin lagi kelas, bikin lagi buku e-book. Mulai naik di angka 2 kali lipat, 40 sekian gitu kan. Nah, boleh sekarang nih kalau sekarang yang udah 3 tahunan nih, bagi hasil udah 27 miliar lebih alhamdulillah. Bagi hasil sama penulisnya. Dengan penghasilan dengan total si penghasilan si penulis buku. Penulisnya 27 miliar lebih, kita tiap bulan juga menelurkan berbagi uang ratusan juta rupiah juga gitu kan. Nah itu padahal dari nol. Nah apa sih yang kita akhirnya ketemu? Kenapa dia yang sebelumnya gagal, dia yang sekarang kita dapat gitu ya? Pertama pastinya adalah kita ketemu partner yang dia tuh bawa pasar. Nah ini menjadi poin. Jadi kalau kita partnership sama orang lain, pastikan partner ini tuh membawa value ataupun nilai gitu ya. Kalau waktu itu saya kan penulis, cuma kan saya nggak punya pasar penulis dan pembaca. Betul. Saya orang kenalnya sebagai pebisnis gitu. Nah partner saya ini punya kolam bahasanya gitu ya, punya database besar, cuman nggak punya platform. Nggak ada strateginya kan. Udah kita ngobrol panjang lebar, kita jadilah sebuah platform yang kita olah berapa bulan dan alhamdulillah jadi sekarang jadi platform yang lumayan besar di Indonesia sekarang. Dan bahkan downloadernya udah lebih 1,8 kalau salah. Keren. 1,8 juta gitu. Wow. Berarti itu di pasar yang spesifik tuh ya? Spesifik, baca tulis. Wah, gila ya. Yang bahkan kalau kata orang, emang orang Indonesia suka baca gitu ya. Iya. Yang mungkin orang lupa coach, orang Indonesia mungkin tidak suka baca. Tapi orang Indonesia suka kepo. Apalagi kalau tulisannya oh mama oh papa gitu ya. Dan itu marketnya kita, marketnya mama, bikin cerita aneh-aneh viral. Wah itu cepat. Makanya growth hackingnya kenceng banget. Saya disetubuhi oleh rusak udah gitu. Ini judul-judulnya kayak gitu. Itu mereka pinter-pinter, gak diajarin aja udah liar semua itu. Oke. Itu contoh. Jadi memang bisnis yang kita akhirnya perform itu memang ada pasarnya gitu ya. Yang kita punya ada problematika di mana pasarnya, partnernya juga tepat, produk juga market fit. Oke, tapi kuncinya adalah partner yang punya pasar itu. Itu kayaknya keren banget. Apalagi mereka mungkin spesifik di dunia itu gitu ya. Tapi nggak punya platform dan akhirnya bisa saling mengisi. Kang, kalau misalnya produk
misalnya contoh skincare, ada dong. Ya ada. Skincare atau makanan, Iya. kuliner. Iya. Kuncinya apa sih kalau misalnya bicara skincare untuk bisa berkembang? Ya, sebenarnya kalau sekarang skincare industrinya sangat tumbuh banget ya, sangat besar banget gitu. Dulu ketika saya bantu salah satu brand itu kan dari angka yang cuma berapa, sekarang udah sekian ratus miliar gitu bahasanya itu challenging banget. Sekarang tuh kayak gampang. Dulu apalagi pas sebelum TikTok Shop ditutup kemarin itu jualan skincare bulan pertama udah miliaran. Ini yang menarik gitu. Nah pada akhirnya kita ngeliat tuh sebenarnya apa sih kuncinya, produk mah udah pasti ya. Produk yang market fit dalam arti ini apa sih bedanya dibandingkan yang lain, value-nya apa, diferensiasinya apa, brandnya gimana gitu kan. Nah selebihnya ya tadi bagaimana cara campaign dan komunikasinya ke audiens. Kalau di ranah TikTok misalkan, orang tuh beli bukan karena produknya sebenarnya, tapi karena persona orangnya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa personal branding nggak penting, karena siapa, di konteks yang mana dulu gitu kan. Personal TikTok, branding, kalau jualan itu dia ngeliat personalnya dulu. Iya. Bahkan ibaratnya baru ini pas zaman waktu TikTok Shop ya, baru ngomong live nih, set opening gitu kan langsung bawa silakan langsung check out, payment dan segala macam itu dalam beberapa menit langsung pada check out. Lah produk aja belum dijelasin. Berarti kan karena produk. Karena udah percaya. Personalnya. Oke. Kan untuk closing gitu kan butuh percaya juga. Oke. Kang, kalau misalnya kita bicara Kang Dewa jualan skincare, ada snacks juga, ya kan? Seberapa penting sih budget iklan? Wah, itu penting sih. Penting banget ya? Penting banget. Nah, masalahnya UMKM kadang juga hati-hati. Takut. Padahal saya bilang, selalu kalau misalkan lu pengen scale up, budget marketing tetap siapin. Nah, tinggal berapa persen gitu ya angkanya ya. Oke. Kalau dari saya biasanya di angka awal-awal tuh di angka 5% menjadi patokan. Dari target ya. 5% dari target. Dari target. Itu rada ngerem loh itu, segitu. Oh, gitu. Jadi bukan dari omset ya? Iya dari targetnya kan omset dari target dulu. Betul. Misalkan target bulan pertama 1 miliar. Iya. So, kita budgetin 5%, berarti berapa tuh? 50 juta. Nah, itu langsung dihajar 50 juta. Jadi disiapkan budgetnya untuk kita ngejar 1 miliar. Nah, nanti bulan depan dievaluasi. Keluar berapa, achievement berapa persen gitu kan. Itu evaluasi apakah kita naikkan, kita turunkan. Tapi biasanya settingannya sih di angka 5%. Biasa kalau saya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya jualan kelas misalkan apa kelas online atau offline? Apalah, online, offline. Itu sama juga. Sama juga, tapi biasanya karena margin lebih gede itu bisa lebih leluasa. 10 sampai 13%, 15% bisa. Saya gas lah bahasnya. Misalnya contohnya kalau mau mendatangkan omset 1M berarti bisa misal kelas apalah? Kang Dewa sekarang kelasnya? Saya sekarang ada 4 kelas. Ya, contohnya ada product launch dynamite misalkan gitu ya. Sampai kan target 100 peserta. Ya. 100 peserta itu kan berarti di angka 670 juta kalau total akumulasi itu ya. Saya tarik tuh 5%-nya. Nah, biasanya sih anak-anak bisa ngelarda lebih, biasa kemarin aja 9%. Berarti marketing itu 9% dikali targetnya tuh nyampe itu gitu. Oke. Berarti bukan berapa uang yang kita punya sekarang terus organik naik. Tapi kita mau capai berapa? Betul, dari ujung budget dulu. Marketingnya harus disiapin. Betul, sama dalam dunia coaching kan filosofinya gitu. Benar. Kan target dulu, goal dulu kan. Iya kan? Beropsi maksudnya kan. Benar. Targetnya berapa nih? Sekian M, ya udah tarik. Nah, kadang juga orang nggak berani. Dan mindsetnya gini coach, tidak ada budget marketing yang terlalu besar. Yang ada adalah target yang tidak tercapai. Jadi ya lu budget marketing berapa bahasanya? Ya kalau nyampe targetnya gas aja gitu. Benar. Tinggal gitu kalau order. Benar. Itu mindsetnya sih. Dan itu yang sebetulnya nanti akan membuat kita menjadi lebih terbiasa menggunakan budget yang cukup. Betul. Yang sehat dalam marketing. Karena banyak orang tuh takut-takut, wah keluar 1 juta nggak balik modal langsung berhenti. Itu yang kacau ya. Dan mindsetnya bisa jadi karena masih startup ya. Startup kan biasanya gini, Kang ngapain pakai yang berbayar, yang gratisan aja menghasilkan. Betul. Di titik kita sekarang mau scale up, mindsetnya akan scale up juga. Betul. Gitu kan? Apa mindsetnya? Kalau yang gratisan aja berbayar, apalagi yang menghasilkan. Benar nggak? Benar. Iya dong. Kalau yang gratisan aja yang ngasilin, apalagi yang berbayar. Benar. Nah maka kita tinggal scale up gila-gilaan. Karena yang tidak bisa dikoreksi atau tidak ditunggu itu ya waktu tadi kan. Gue pengen cepat ya iklan. Gitu. Oke. Kang, kalau misalnya iklan boncos sering dong. Ya pasti tuh, semua orang iklan kayak sering pernah dong, boncos bener deh. ya? Pernah itu. Gimana menghindari iklan agar tidak boncos? Ya ini tugas kita adalah analisa dulu coach. Ya. Keboncosan kita tuh akibatnya dari mana? Contoh kita pengen analisa copywriting. Ya. Nah sayangnya adalah banyak business owner yang dia tuh bahasnya ketika boncos nyalahin langsung advertiser.
Oh. Kan komposisi timnya kalau ngomongin tim di digital marketing buat gambaran gitu ya. Satu digital strategis yang ngurusin funnel, ngedesainnya kayak apa gitu ya strateginya. Kedua advertiser, bagian campaign iklan gitu kan. Ketiga konten, kreator yang bikin kontennya tuh. Empat copywriter yang bikin copywriting. Nah berikutnya lagi web designer, web developer, terus juga customer service gitu kan. Nah biasanya pada saat kita ngiklan itu kecenderungan business owner langsung nyalahin advertisernya, ini lu boncos gak bener lu. Benar, gitu kan. benar. Padahal kita bisa analisa nih, oke, masalahnya tuh di mana? Kurangnya traffic atau kurangnya kunjungan ke CS gitu ya, atau kurangnya leads konversi ke sales gitu. Kalau kurangnya traffic berarti yang disalahin memang si advertiser. Ngebidik target marketnya mungkin kurang tepat. Kalau ternyata di bagian landing page-nya berarti bisa jadi website-nya yang loading yang lama, atau mungkin susunan kata copywriting sales letter-nya yang kurang bagus, warna yang kurang convert gitu kan. Kalau ternyata leads-nya banyak, cuma sales-nya dikit, berarti kan skill CS-nya yang kurang. Nah, jadi memang kita harus tahu dulu mana akar masalahnya. Jangan langsung judgement, ini mah iklannya jelek. Bisa jadi copywriting di landing page yang kurang. Oh, itu website-nya hosting-nya kurang, servernya kurang kuat, karena loading gitu. Loading lama ya, gitu kan bisa jadi kan. Oke. Nah, ini harus dianalisa dulu. Makanya owner itu perlu belajar minimal untuk tahu KPI dan kayak gituan itu. Wah, ini salah di sini, salah di sini. Keputusannya jadi tepat gitu. Keren. Oke, Kang. Jadi kalau dari sisi marketing itu saya rasa 40 brand ini wajar, apalagi kalau misalnya kita investasi iklan, budget marketing yang cukup sehat gitu ya. Terus ada satu ini, Kang. Utang. Bisnis dengan utang gimana? Wah, itu bahasnya gini, kalau misalkan sekarang kita punya utang, pengalaman saya pribadi ya. Kalau utang solusinya jualan. Nah, jualan kan bridging untuk jadi bisnis. Benar. Tidak semua jualan itu adalah bisnis kan. Tapi kalau misalkan bisnis pasti jualan. Nah, maka kalau misalkan sekarang kita bisa gak sih bisnis tanpa utang? Bisa aja. Bisa aja. Cuma lebih ke value kitanya aja. Dalam arti misalkan kalau saya sih bisnis utang ya ada juga namanya utang dagang kan, wajar dong. Betul. Untuk perbaiki cash flow ya. Salah satunya kan ajaran coach juga untuk menekan itu kan. Nah, itu wajar aja sih. Jadi kalau hutang masalah dagang mah wajar aja. Kalau utang personal itu beda cerita. Nah, ini saya ngomongin konteksnya personal atau utang perusahaan. Jadi kalau utang perusahaan aman. Ya sok aja kan dari perusahaan ada cash flow-nya. Iya. Yang puyeng utang sendiri. Income dulu kan jatuhnya. Iya. Kang, selama ini kan bantuin Juragan Zaman Now. Teman-teman nih salah satu mentor keren nih, JJN, Juragan Zaman Now. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para perusahaan yang di mentoring itu apa aja? Sama sih standar ya. Polanya adalah mereka kadang tidak memahami bisnis modelnya seutuhnya gitu ya. Tidak tahu sebenarnya value produknya itu apa sih? Apa sih yang membedakan kamu dibandingkan produk sejenis yang lain gitu kan? Siapa sih customer segmen yang kamu bidik? Kadang juga ngawang, saya semuanya Kang. Mama aja kita lapisannya banyak. Saya nyebutnya tuh kalau udah mama nih cewek bahasanya, apakah dia Mahmud Abbas ya, mama muda anak baru 1 ya, atau macan ternak, mama cantik antar anak yang mungkin usia di atas 30, atau Marisol itu apa sih? Mama arisan sosialita yang usia 40 ke atas. Marisol. Iya, atau anak ambiar, anak muda mampu bayar, kan beda semua. Nah, kadang semua cewek. Nah, itu isu kesalahan dalam mendefinisikan value, kesalahan dalam membidik market gitu kan, dalam memilih jaringan distribusi. Kan di JN banyak produk ini ya kuliner ya, snack gitu kan memang kalau snack kan paling cocok ya retail kan. Reseller gimana Kang? Reseller bagus, cuman itu milestone doang. Sustainability-nya rada kurang gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi pemahaman tentang value, produk, pasar, channel distribusi, termasuk juga bagaimana fundamental keuangannya. Benar. Ditanya gross profit berapa? Gross profit itu profitability-nya itu. Saya lihat juga banyak sekali yang dilempar ke saya itu kebanyakan sosial. Nah, ini bisnis atau sosial gitu ya? Udah clear ya? Bisnisnya belum beres, udah sosial. Luar biasa itu berarti. Pusing juga tuh. Bisnisnya belum kelar, ininya belum kelar, udah mau bantu orang lain. Bukannya salah sih, salah bener. Tapi kalau bantu orang lain akhirnya kayak Lilin ya, menerang yang lain mati. Dia sendiri mati, itu gimana? Betul. Gitu. Ya makanya kudu clear, dalam arti di awal tuh niatnya kudu bener nih. Namanya bisnis itu making profit. Betul. Profit ini nanti akan jadi benefitnya tadi sosial salah satunya. Jangan malah fokusnya ke sana, ininya nggak keurus gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin soal hypnoselling.
Hypnoselling itu apa sih? Apa ya? Itu awal-awal mulai saya mainin peran sebagai seller ya, dalam arti penjual gitu ya. Memang kan saya banyak belajar tentang ilmu selling kan, ilmu selling, ilmu hipnosis, NLP dan sejenisnya gitu. Pada dasarnya adalah menggunakan teknik dasar hipnosis untuk bisa menjual gitu kan, bikin orang jadi trans, orang jadi fokus, building rapport dulu gitu kan. Itu dilakukan gitu. Karena bagaimana mungkin kita bisa jualan closing kalau kita bisa belum PDKT sama orang lain. Maka dalam hypnoselling itu ada sebuah prinsip, tidak ada teknik closing yang gagal. Yang ada adalah cara pendekatanmu yang salah. Baru kenal nih, Pak, ini Pak, lu siapa gitu. Itu gak akan bisa gitu. Harus PDKT dulu, tanya dulu. Dan dalam prinsip selling tuh kita banyakinnya tuh asking bukan telling. Gitu. Nah, itu menjadi poin gitu. Kayak hal-hal sederhana tapi ya juga ya gitu. Itu sih poin-poin. Kalau dalam digital marketing ada hypnoselling itu berlaku copywriting. Di copywriting nanti. Di copywriting. Copywritingnya dong. Bikin sebuah set pattern, misalkan apakah Anda ini seterusnya, terus juga di akhir menggunakan rumus macam-macam double binding, misalkan double binding ilusi pilihan. Mana yang lebih penting, ini atau ini gitu. Itu kan hypnoselling semua. Itu bagian dari eksekusi teknisnya gitu. Karena kebanyakan orang respon jawaban itu kan sangat ditentukan oleh pertanyaan. Semudah kayak misalkan, Pak mau beli produk ini enggak? Ya enggak jawabannya. Tapi kalau misalkan Pak beli produk ininya, mau yang ini atau yang ini, kan beda. Plus kalau lagi pakai teknik lain, misalkan ada teknik namanya double binding plus bundling. Pak beli produk ininya, yang plus ini atau yang plus ini. Ini kan naikin omset, average sales kan? Ya, dua-duanya pilih ya kan ya set kan. Dan itu ketika orang nggak ngeh, yang ini aja deh, udah langsung naik omsetnya. Benar. Padahal kan kalau bisa dibedah gitu ya, boleh gak ininya doang? Boleh aja. Cuman karena skrip kita yang udah ngunci, udah langsung naikin omset. Nah ini yang kadang UMKM tidak menyadari itu. Makanya dalam dunia selling kan yang juga kita sama-sama sering sampaikan juga, kita perlu tahu nih apa sih yang menyebabkan orang omset naik gitu. Apakah tadi kita bisa antisipasi dari segi leads-nya nih, prospeknya, atau conversion rate-nya, closingannya, atau average sales-nya deh kita naikin, atau di retention rate-nya gitu. Ini yang orang kadang juga analisnya bingung gitu. Iya. Kang, saya tokonya sepi. Kalau saya kan tinggal tanya balik, emang lu pernah rame gitu. Nah itu untuk analisa prospek, maksudnya jangan sampai kita ngasih masukan, kamu kurang iklan, kamu produknya jelek, ya kan belum tahu juga masalahnya di mana. Ada nggak hypnoselling yang melanggar etika? Nah itu sebenarnya kalau etika kan lebih kepada value masing-masing juga ya gitu ya. Makanya bahasa-bahasa kayak gini tuh bahasanya tuh harus dipegang sama orang baik sih. Iya kan? Bener. Kalau nggak orang dipakai nipu. Betul. Iya betul. Itu yang bahaya. Benar. Ya, prinsip-prinsip tapi bahaya. Sebetulnya ada kalau dilihat dari cara penipu-penipu ya, itu semua pakai hypnoselling. Iya. Bener. Itu bahayanya. Dan itu dilatih pakai telemarketing tuh jago tuh mereka. Ngeri ya. Halo, lupa ya. Iya. Taman lama nih lupa nih. Oh gila, dia udah bangun kedekatan kayaknya udah akrab banget. Tahu-tahu pinjam duit gitu kan. Iya itu kan. Banyak yang kayak gitu. Iya. Banyak teman-teman saya juga yang tiba-tiba katanya habis telepon, tiba-tiba ketipu. Pendekatannya kayak gitu. Makanya semoga ilmu ini di tangan yang tepat lah. Iya, benar. Jadi memang disebut rahasia itu ya benar-benar rahasia sebenarnya ya. Terus kenapa nggak posting 5 bulan? Maksudnya? Ceritanya gimana? Ceritanya kenapa? 5 bulan itu 5 bulan posting YouTube. Enggak, gua gak posting YouTube, gak masuk YouTube. Enggak hanya YouTube sih, TikTok juga sih. Masa? TikTok juga gak ngupload. Instagram masih aman. Gue Instagram sekarang pemain IG. Oh gitu, pemain IG. Kenapa? Ya biasa lah, beberapa bulan lalu kan ada isu personal kan, pribadi. Rame di sosmed, terutama rame pertamanya di Facebook sih. Di Facebook, lari ke TikTok, nyambung ke YouTube, masuk ke IG. Nah IG ini yang paling gak terlalu. Sampai sejauh itu? Semua. Saya nggak nyangka sebesar itu juga efeknya ya. Maksudnya tuh ya itu juga salahnya personal coach. Jadi salah satu dalam arti ketika kita membangun personal brand yang harus disadari adalah ketika brand personalnya ada sesuatu yang mungkin dianggap oleh orang lain tidak sama value-nya, itu akan keserang tuh. Makanya yang keserang gak cuma saya doang, bisnis juga yang personalnya nempel. Gitu. Jadi ini punya Dewa, ini yang kemarin rame, diserang tuh si CS kan kasihan. Nah beberapa brand satu alhamdulillah orang nggak pada tahu itu punya saya.
Jadi itu gak ngefek. Tapi kalau yang ini brand ini Kang Dewa langsung keserang. Jadi daripada saya nanti membebankan tim di belakang, karena perbuatan saya udahlah saya tenang dulu gitu ya. Perbuatan apa sih? Itu mungkin ada siapa cari sendiri lah. Nggak usah dibahas. Iyalah sensitif. Nggak Kang, maksudnya sampai sejauh mana mengganggu tim juga internal? Banyak. Mungkin Kos juga udah tahu ya bahwa sebelum sekarang kan saya kurang lebih udah 69. 69, iya. Kita udah bangun 69 brand kurang lebih. Padahal di antara banyaknya kemarin gelombang ramainya itu, singkat cerita 19 brand tuh memutuskan untuk tidak mundur. Sebenarnya enggak 19 brand sih, itu hanya beberapa perusahaan. Di 8 perusahaan ini yang membawahi banyak brand langsung. Satu partner saya lah gitu. Nah, ini atas dasar karena value-nya aja udah nggak cocok mungkin, ya udahlah kita bubar, dan baik-baik bubarnya sampai sekarang masih kontak-kontakan gitu kan. Tapi ya udahlah, itu kan qadarullah, ketika saya sama beliau udah gak jalan lagi, ya kita jalan aja. Nah sekarang yang sisa, alhamdulillah di sekian partner yang lainnya masih terus jalan, ya lanjutin yang ada. Oke. Berarti sebetulnya secara bisnis pada dasarnya masih oke lah ya, masih oke. Lalu kemudian tim ya memang karena beda value aja. Iya, beda value. Dan sebetulnya keputusan-keputusan itu sebetulnya bukan keputusan bisnis kan sebenarnya. Bukan bisnis. Rata-rata ya kalau saya lihat ya. Personal mungkin ya mungkin bisa jadi kan ujungnya keputusan bisnis. Cuma beberapa ada personal yang mungkin kurang cocok, nggak sepaham atau nggak sejalan lagi gitu kan. Iya. Emosionalnya di situ akhirnya udahan tuh bahasa kutipnya udahan gitu. Dan ketika dari pihak yang lain udahan kan mana mungkin juga saya enggak lah saya lanjutkan, nggak gitu juga. Benar. Namanya bisnis kan barengan gitu. Jadi ketika udahan ya udah gimana lagi, hitung-hitungannya kayak apa, udahannya itu bagi-baginya gimana, ya kita hubungan baik-baik aja, ya udah jalan masing-masing. Sekarang ya saya jalan dengan yang ada gitu. Ya, tapi ya kita semua harus melihat lah, namanya keputusan yang terbaik untuk semuanya. Ya kita hormati ya. Dan itu yang harus juga diyakini bahwa ini semua keputusan atas dasar dalam arti sendiri gitu, bukan paksaan gitu. Betul. Beliau mengambil keputusan sama keputusan, ya udah hargai aja, cukup dari situ. Jangan juga langsung jadi gimana, ya udah kita baik-baik aja lah gitu. Jangan sampai hanya hubungan bisnis personal ataupun hubungan kita personal aja malah rusak gitu. Iya. Karena kalau lihat dari seperti itu ya, misalnya memang ada isu dengan masalah personal dan memang mengganggu sekali, Metro TV pasti udah nggak mau lagi kerjasama. Ini di kontak Mas Ihan kan? Iya kan? Iya. Benar nggak ya? Itu berarti bener, pada dasarnya sebetulnya ini bukan masalah besar dalam tanda kutip ya. Bukan masalah yang maksudnya besar untuk bisnis ya. Ini masalah benar-benar murni pribadi cuma karena di blow up. Elah jadi rame gitu. Saya lupa followersnya 1 juta. Ya mungkin kalau saya followersnya cuma 1.000, ya lu siapa sih wah gitu kan, udahlah gitu. Lupa gua rame gitu. Jadi sudahlah. Oke. Jadi sekarang udah waktunya untuk upload lagi ya. Upload lagi karena ya tadi masa sih hanya gara-gara urusan satu hal, yang lain akhirnya nggak lanjut gitu kan. Kan kita juga pengen ngasih manfaat lagi, sharing lagi gitu kan. Tapi banyak gak sih yang banyak yang merindukan gitu. Banyak. Kang, mana nih kok nggak ada salah lagi? satunya kan kenapa akhirnya saya muncul lagi juga di situ. Ayo Kang, banyak kasih semangat. Kan ini kalau bicara value itu kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Nggak ada yang benar, kecuali kalau udah ngomongan hukum Tuhan gitu kan. Ini kan kalau kayak gini deh, Kos personal brand atau corporate brand? Personal brand. Kan beda-beda. Orang boleh kan nyalahin, salah sih Kos, harusnya corporate kan nggak boleh kan. Nah ini masalah value aja gitu. Jadi bahasanya tuh ya tinggal kita menghargai satu sama lain. Cuman memang ketika itu dinaikin ke publik, rame, itu kan jadi kayak yang rame itu jadi kayak benar. Betul. Walaupun ngelihat dari segi hukumnya misalkan sebenarnya bisa aja, boleh aja gitu. Itu kan jadi sebuah isu ya. Dan jadi konsumsi ya. Nah itu. Ini tuh sebetulnya masalah netizen sekarang, masalah pribadi itu menjadi konsumsi semua orang. Nah, itu celahnya buat KBM. Seolah-olah adalah masalah dengan pribadi mereka. Iya, betul. Tapi yang namanya Kang Dewa dijadiin bisnis juga. Ya gimana tuh? Tapi yang lucu itu Kos. Jadi gue ceritain ya. Jadi apa ya? Penulis-penulis di salah satu platform kita itu gitu kan, termasuk yang nggak pro sama saya, yang nggak support. Oh gitu. Wah itu gue baca komennya, gue kalau baperan gitu kan. Tapi ya mereka masih nulis di platform kita gitu. Kenapa? Karena tadi secara bisnis kan kita running well. Iya. Platform itu jalan, menghasilkan, market fit. Yang salah bahasnya di mata mereka kan guenya gitu. Kenapa harus berhenti dari nulis gitu. Tapi gimana cara lu menghadapi kepedasan 3 netizen? bulan pertama Pak. Stres gak sih? Stres. 3 bulan pertama gue mewek tiap malam. Wah, gak bisa gerak. Itu temen-temennya tahu lah gitu. Titik baliknya sebenarnya pas waktu pulang umroh. Umroh doa di sana minta petunjuk ke lapangan hati, dada kan gimana nih
pas pulang itu bisa kembali lapang. Karena kan masalah pada dasarnya besar kecil itu tergantung kapasitas kita ya. Iya. Kalau kitanya hatinya sempit ya masalah kan jadi besar gitu. Iya. Kalau kitanya lapang, tadi masa hanya gara-gara satu hal, yang lain terlupakan. Betul, gitu betul. kan. Dan namanya hidup kan ujian. Bener, Pasti bener. diuji kan. Bener. Dan kita gak ada yang tahu tuh ujian ke depan teh apa gitu. Dulu ujiannya saya bangkrut, terus sakit, terus keluarga, terus ini kan gak ada yang tahu. Benar. Partnering mau bersama 12 tahun coach. Tiba-tiba gitu kan. 12 tahun. Iya. Iya, 12 tahun tiba-tiba maksudnya Allah ambil gitu. Ah. Ya udah berarti memang tempat bergantung kita ya hanya pada Tuhan gitu kan, bukan pada makhluk entah itu pasangan atau partner, teman, bisnis. Gila Jadi, itu pelajarannya pelajaran kehidupan kalau saya tuh. Iya. Kalau Bukan kalau pelajaran bisnis. ini sih perjalanan spiritual ya sebenarnya betul, ya. Betul. Jadi belajar yang paling berat apa? Yang paling apa pelajaran kalau boleh ngasih nasihat ke Kang Dewa sebelum kejadian, kira-kira apa nasihatnya? Sebelum kejadian supaya nggak terjadi seperti ini. Apa ya? Ya tadi ketika dalam kondisi jatuh, ketika dalam kondisi bangkrut, ya semua boleh hilang. Ya, harta, jabatan, teman, kawan, pasangan, anak gitu kan bahasanya semua, tapi satu yang nggak boleh hilang, keimanan kita sama Tuhan. Dan itu tuh benar-benar akhirnya ya udah. Sekarang saya rasakan gitu. Bagaimana kalau iman hilang itu kayaknya udahlah gitu. Iya benar. Tapi makanya tadi jangan sampai kehilangan iman lah gitu. Ini makanya perjalanan spiritual tadi yang saya bilang. Bukan hanya tentang bisnis. Bukan hanya tentang rumah tangga gitu bahasanya. Iya. Ya rumah tangga biasalah. Iya. Ya biasa. Ya, maksudnya itu keputusan sebuah keputusan yang sifatnya personal yang mungkin gak ada kaitan dengan bisnis, tapi semua orang kayaknya baperan jadi bisnis juga ke bawah-bawah gitu ya. Bawah, betul. Rame. Oke. Sampai sekarang masih banyak gitu. Masih banyak. Gak tau ini kalau udah upload. Ya nanti gua rasa nih yang komen pasti banyak nih. Wah, Gimana menurut Anda Waduh. tentang Kang Dewa? Ini beliau nih orang baik. Saya cuma kasih Pencarian saya berubah semua coach. gitu ya. Di Google, di YouTube, di TikTok berubah semua. Dulu kan Dewa Eka Prayoga bisnis, Dewa Eka Prayoga penulis, Dewa Eka Prayoga affiliate, Dewa Prayoga apa maksudnya berubah sekarang. Cari tahu sendirilah. Kacau. Sejak saat itu, ya Allah gitulah ya. Jadi sekarang lagi ngembangin apa Kang? Lagi sibuk besarin apa sekarang? Ya sekarang pasti yang terdekat kemarin kita bantu teman-teman JJN kan ya untuk bisa ngasih mentoring ke mereka gitu ya. Ketemu lagi dengan kostum juga udah lama gak ketemu sama Peter sama teman-teman. Nah sekarang yang terdekat tuh sama Peter kita mau bikin Sayembara Rasa. Program yang bahasanya tuh kemarin kan JJN ini kan menginspirasi banget ya. Iya. Wah ini JJN kan keterbatasan mungkin 40 berapa kemarin 46 ya? 45. Diterima 36 ya kalau 36. saya kan. Ini gimana masih banyak di Indonesia nih gitu. Peter ngomong yuk kita bikin yuk, kita hayu lah gas gitu kan. Belum nanti kita nih apa nih kira-kira ya kan kita jalanin kita nanti dahsyat nanti. Nah, itulah pokoknya gitu-gitulah ketemu orang, jadiin project, jadiin manfaat gitu-gitu. Gitu aja sih. Ngalir. Wah, keren. Kang, ada pesan apa buat teman-teman UKM yang sekarang lagi stres dengan omsetnya? Waduh ya, ini sama terakhir ya, nanti gue mau nanya mengenai pandangan 2024 dan pemilihan presiden. Waduh, berat ini. Jadi pesan apa? Kalau omset lagi turun, suruh ngapain? Ya omset lagi turun, pertama harus evaluasi dulu turunnya tuh gara-gara apa penyebabnya. Ya, apakah karena memang faktor kitanya internal, atau karena faktor eksternalnya, atau karena faktor makronya kan nggak tahu kita. Nah dicek tuh, intinya jangan langsung ngasih solusi sebelum tahu penyebabnya gitu. Yang kedua, gimana supaya bisa selesai itu belajar. Belajar kan banyak aspek, dari buku, dari workshop kostum juga banyak, dari webinar gitu kan. Intinya mah rendahkan hati lah untuk kembali belajar duduk gitu. Karena di situ bisa dapat banyak tuh. Bahasanya tuh ya inspirasi, insight, hidayah gitu. Di situ dapat semua gitu. Dan pastinya ada tadi banyak ketemu orang. Ketemu orang tuh kadang juga jadi sebuah solusi untuk bisa dapat energi baru. Bahasanya nih ya, saya utang itu dulu 7,7 M gitu. Ketemu orang yang utangnya 26 M, mungkin saya jadi bahagia gitu. Wah, alhamdulillah lebih kecil gue ternyata gitu. Jadi beda energi, jadi punya semangat hidup gitu. Jadi buat teman-teman lagi down, lagi jatuh, ya jangan diam ya, evaluasi muhasabah, banyak belajar, banyak ketemu orang. Gitu. Apa pandangannya dengan 2024? Kang Dewa lihat apa? Mas, bukan presiden ya, belum presiden. Tapi bisnis di 2024 Kang Dewa lihatnya gimana? Iya pasti makin ke depan makin perkembangan teknologi pasti harus ngikutin. AI kan, gitu-gitulah. Itu harus ngikutin banget. Semua yang terjadi di lapangan, pokoknya kita nge-flow aja lah. Kayak apa?
Karena pada akhirnya kan yang bisa sustain yang ngikutin zaman, yang adaptasi kan, adaptasi dan inovasi. Jadi kita value tetap harus dipertahankan karena itu menjadi sebuah nilai yang kita harus terus pakai gitu kan. Tapi kalau cara mencapainya itu difleksibelkan. Gitu. Harus fleksibel. Fleksibel. Jadi apa yang terjadi di depan kita melihat aja gitu kan. Oh ini ternyata masuk ke AI masuk. Oh ini ternyata mulai pakai tim digital. Oke, masuk. Oh ternyata pakainya gini ya ngikut aja lah. Oke. Gitu. Yang bisa fleksibel yang menang insyaallah. Keren. Pilpres gimana? Pilpres blank. Blank. Gue gak akan komen soal Pilpres. Gak kebayang gue. Gak kebayang ya? Gak kebayang. Ya tiga-tiganya kan ya gitulah. Tiga-tiganya keren lah ya. Keren ya. Mendingan kita kayak Pak Jokowi ya. Apa? Kita dukung semuanya. Kita dukung semuanya. Cari aman ya. Kita dukung semuanya. Kita dukung yang ujungnya menang. Cari aman. Oke, Kang. Ya. Atur nuhun. Thank you so much. Sama-sama. Siap. Semoga kita bisa banyak kolaborasi ke depannya. Dan bikin project bareng ya. Kita bikin project bareng. Thank you. Teman-teman belajar apa hari ini? Ya udah lama ngajak Kang Dewa susah banget. Aduh. Sibuknya luar biasa. Dan thank you banget Kang Dewa udah Siap. meluangkan Sama-sama, waktu. Ya, saya Tom MC Play. Salam pencerahan.